Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nusa Salsabila, saya kelas manajemen 21E. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen dosen pengampu Bapak Gustian, yaitu bab 3 tentang perilaku biaya aktivitas. Ini ada definisi dari perilaku biaya aktivitas atau cost behavior, yaitu dikenal dengan perilaku biaya, yaitu sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Apa sih manfaat dari kita mempelajari perilaku biaya aktivitas ini? Manfaatnya yaitu membantu para manajer untuk tujuan membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Contohnya, seorang manajer harus dapat mengantisipasi mana yang akan terjadi. Manajer harus dapat memperkirakan berapa banyak itu akan berubah. Konsep perilaku biaya ini juga dikenal sebagai konsep struktur biaya, yaitu perbandingan proporsi relatif dari setiap jenis biaya dalam suatu organisasi terdiri baik biaya tetap maupun biaya variabel. Selanjutnya kita membahas tentang objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Konsep perilaku biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Menurut Mowen et al., ada 3 langkah perilaku biaya aktivitas. Yang pertama yaitu menentukan objek biaya yang diinginkan. Yang kedua ada menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu penggeraknya. Nah, setelah biaya yang diinginkan itu ada, lanjut kita mengidentifikasi penggeraknya. Yang terakhir yaitu langkah ketiga, menentukan rentang biaya dan output atau iuran yang relevan, yaitu penentu besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Selanjutnya ada asumsi linearitas. Asumsi ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya ini yaitu biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Nah, secara umum biaya ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu ada biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik dengan kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya ini merupakan campuran dari biaya tetap dan biaya variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Ini ada aplikasi konsep perilaku biaya. Ada 3. Yang pertama, contribution margin analysis. Yang kedua, sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Yang ketiga, perilaku biaya bertahap. Nah, yang pertama ini merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin. Yang kedua yaitu sumber daya sebagai bagian yang penting elemen
ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Yang ketiga yaitu perilaku biaya bertahap. Bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu, terkadang berbentuk putus-putus, salah satunya yaitu bertahap. Nah, dari hasil semua yang dibahas, intinya yaitu perilaku biaya terbagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya variabel dicirikan dengan perubahan total seiring perubahan pengguna aktivitas, sedangkan biaya tetap tidak berubah secara total karena perubahan output aktivitas yang berubah. Sedangkan biaya campuran memiliki komponen variabel dan komponen tetap. Berbagai metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya yaitu metode tinggi rendah, metode scaffold, dan metode kuadrat terkecil, serta OLS atau regresi untuk menghasilkan garis yang paling pas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.